Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, NIM 2106311000036 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat sebuah kode program identitas diri mahasiswa yang dimana kode program tersebut untuk melengkapi tugas atau ujian tengah semester yang diberikan oleh asisten praktikum mata kuliah praktikum pemrograman dasar, yang dimana tugas tersebut yang berupa membuat sebuah kode program identitas diri mahasiswa menggunakan aplikasi NetBeans dan juga menggunakan 3 modul yang telah diberikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus membuat sebuah kelas terlebih dahulu. Public. Anggaplah kita namakan UTS karena di sini tugas saya adalah tugas UTS. Yang kedua, kita membuat PSPM atau Public Static Void Main Solve Biodata. Baik, setelah kita membuat sebuah sistem outprint biodata mahasiswa baru Prodi Pendidikan Informatika dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Universitas Trunojoyo Madura. Nah, sistem outprint di sini yaitu berfungsi agar waktu kode program ini di-run, maka muncul sebuah kata atau kalimat biodata mahasiswa baru Prodi Pendidikan Informatika dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya kita masukkan kode program yang berupa scanner, Scanner ini berfungsi agar kita bisa menginput atau mengoutput kalimat secara keyboard atau secara manual. Jadi kita bisa memasukkan kata waktu kode program itu di running. Selanjutnya kita buat kalimat lagi, sistem outprint. Kita buat sistem outprint lagi yang berupa biodata, nama lengkap mahasiswa. Setelah itu kita kasih string, tipe data string, nama sama dengan UTS dot next line. Nah, fungsi dari string nama UTS.nextLine ini agar waktu kode program ini di-running, kita bisa masukkan nama secara manual di outputan kode program ini. String nama ini diambil dari salah satu nama di sistem outprint dan juga UTS. UTS ini disamakan dengan scanner UTS. Jika scanner ini diubah menjadi scanner nama, maka di sini harus ditulis nama.nextLine, bukan UTS.nextLine. Jadi UTS di sini harus mengikuti scanner yang telah kita buat. Langsung saja kita buat identitas biodata yang lain. Setelah kita membuat sebuah biodata seperti nama, nomor, tempat, alamat, asal, hobi, dan diterima pada jalur, kita akan membahas tentang sistem outprint dan juga sistem outprint. Yang membedakan sistem outprint dengan sistem outprint adalah fungsi dari sistem outprint yaitu adalah menambahkan baris baru. Jika kalian menggunakan sistem outprint maka tampilannya akan seperti ini. Biodata mahasiswa baru Prodi Pendidikan Informatika
dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan ini akan berada di bawahnya biodata mahasiswa baru. Maka sebaliknya, jika kita menggunakan sistem outprint, maka secara otomatis dia akan berada di sampingnya. Jika kita menggunakan sistem outprint, Fakultas Ilmu Pendidikan ini tidak akan ada di bawah biodata mahasiswa, melainkan ada di samping, di sini. Di sampingnya biodata mahasiswa baru. Jadi, kenapa di sini kita menggunakan sistem outprint? Karena di sini kita waktu merunning kita akan mengisi nama kita di samping nama lengkap mahasiswa. Jadi perbedaannya itu adalah jika sistem outprint itu menambahkan baris baru, maka sebaliknya sistem outprint ini maka nama selanjutnya itu akan berada di samping. Selanjutnya kita membuat sebuah pilihan. Di sini saya menggunakan seleksi kondisi yang berupa switch. Yang pertama kita input jalur sama dengan next in. Setelah itu kita buat switch, masukkan switch. Jika input menggunakan kata jalur, maka switch juga harus menggunakan kata jalur. Jadi switch di sini harus sama dengan kata yang diinputkan. Selanjutnya kita buat case. Case yaitu pilihan. Yang pertama itu case 1. Setelah kita sudah memasukkan case 1, case 2, dan case 3, pilihan 1, pilihan 2, dan 3, dimana case 1 itu adalah pilihan A senam PTN, yang case 2 itu B senam PTN, yang case 3 itu adalah C yaitu mandiri. Di sini switch saya tidak menggunakan break, karena jika kita menggunakan break maka kita berhenti di sini. Maka kita itu tidak bisa melanjutkan codingan atau melanjutkan memberikan lanjutan kode program. Selanjutnya kita membuat pilihan kelas. Pertama kita buat sort atau system outprint learn. Di sini print agar kita bisa mengisi sebuah data di sampingnya. Berada pada kelas. Berada pada kelas. Setelah itu kita buat pilihan terlebih dahulu. Di sini saya hanya menggunakan sort system outprint learn 1 kelas A. Kelas B. Setelah kita membuat sebuah pilihan yang berupa sistem outprint 1 kelas A, 2 kelas B, 3 kelas C, 4 kelas D, maka kita membuat lagi sistem outprint learn. Di sini kita membuat sistem outprint. Karena di sini kita memasukkan kata, memasukkan pilihan kelas. Nah, setelah itu pilihan kelas di sini saya menggunakan seleksi kondisi if else. Yang pertama kita masukkan input, anggaplah saja KLS sama dengan UTS dot next yang teacher. Setelah itu masukkan if
setelah kita membuat kode program IF, LCIF, LCIL, LC, di sini urutannya IF yaitu Anda berada pada kelas A, yang kedua IF, LC pilihan kedua yaitu Anda berada pada kelas B, yang selanjutnya itu LCIF 3 Anda berada pada kelas C, LC yang terakhir adalah Anda berada pada kelas D. Nah, di sini fungsinya jika pilihan kelas kita masukkan 1, maka nanti yang keluar adalah Anda berada pada kelas A. Maka sebaliknya, jika pilihan kelas kita kasih 3, maka yang muncul adalah Anda berada pada kelas C. Selanjutnya, South System Outprint yang nomor 9, biodata yang 9 itu adalah nama orang tua atau wali. Nama orang tua atau wali. Di sini saya kasih, jangan lupa string. String orang sama dengan next. Setelah itu kita masukkan sort kosong. Nah, dengan sort nama. Di sini saya kasih kosong, nama bangkalan 2021. Jadi di sini fungsi dari sistem outprint dan kosong ini untuk mengasih jarak antara nama orang tua atau wali dengan bangkalan 14 Oktober 2021. Jadi nanti kalau di running maka akan ada jarak antara nama dan juga bangkalan di sini. Dan juga saya kasih lagi jarak untuk nama. Di sini saya menggunakan string kosong. Jadi maksudnya di sini agar nanti setelah bangkalan 14 Oktober 2021 dengan jarak 3 baris, di sini saya bisa melakukan output secara manual atau secara keyboard. Jadi nanti waktu kode program ini di running, saya bisa memasukkan atau menulis di hasil outputan. Setelah itu di sini kasih sort lagi. Yang terakhir adalah memasukkan name, koma. Jadi setelah itu kita running, coba running shift F6, nama lengkap Soleha, nomor induk mahasiswa 21, nomor setelah itu masukkan alamat. Setelah itu masukkan asal sekolah, SMK, hobi dan cita-cita. Setelah itu kita cukup enter di sini. Senam PTN diterima pada tanggal 22 Mei. Karena di sini kita karena saya masuk jalur senam PTN, maka SBMPTN saya strip saja, kosongin. Mandiri juga.
Setelah itu Anda berada pada kelas. Pilihannya 1 kelas A, 2 kelas B, 3 kelas C, dan 4 kelas D. Karena saya sekarang masuk pada kelas A, maka pilihan yang saya pilih adalah 1. Maka akan keluar Anda berada pada kelas A. Sekarang nama orang tua atau wali. Masukkan namanya. Setelah itu enter. Di sini masukkan nama saya. Enter. Programnya sudah selesai. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.